Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini hari Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021. Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan serta merenungkannya. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Mari kita bersama merenungkan bacaan yang baru saja kita dengarkan. Musuh adalah orang yang jahat kepada kita, sedangkan kasih berarti perhatian dan perlakuan baik tanpa pamrih kepada seseorang. Hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk hidup secara berbeda. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah perintah, ajaran yang sangat sulit bagi kita. Namun, alasan utama ajaran ini adalah karena Allah mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Dan Ia memanggil kita untuk melakukan hal yang persis sama dengan apa yang Yesus lakukan. Karena kejahatan hanyalah mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi diri sendiri, maka pilihan yang ada bukan membalas kejahatan seseorang, namun kita berdoa baginya, mengasihinya, dan memberikan pengampunan yang menyembuhkan. Mengasihi dan mendoakan kebaikan musuh pasti akan memberi rasa damai di hati, dan sambil percaya bahwa Allah akan ikut mengubah dan menyembuhkan dirinya. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah hal yang langka. Namun, pasti hal ini menghasilkan hal yang positif bagi kedua pihak. Sekali lagi, Yesus menegaskan kepada kita dalam sabdanya, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Hendaklah kita sempurna, seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Apa yang mesti kita lakukan dengan adakan Yesus itu? Tentu, mari kita belajar, jadikanlah kesempurnaan Bapa yang di surga sebagai model dan ukuran kesempurnaan kita. Kita semua dituntut untuk menghasilkan kasih yang melampaui batasan apapun, seperti yang Yesus lakukan. Bahkan, diharuskan mendoakan musuh kita sebagai ungkapan kasih tersebut. Kita dipanggil untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga. Dan kesempurnaan Bapa terletak pada kasih-Nya, karena Bapa mau mengasihi siapapun tanpa ada batas atau syarat apapun. Mari kita bersama-sama merenungkan tentang kasih. Seberapa kasih yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada sesama, terlebih bagi mereka yang tidak sepaham dengan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Kasih yang mengasihi kami melebihi segala sesuatu. Kami bersyukur atas kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tumbuhkanlah selalu kasih-Mu itu dalam diri kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang adalah kasih. Mengasihi-Mu lebih dari segalanya, dan mengasihi sesama siapapun di sekitar kami, seperti kami yang selalu mengasihi Engkau. Tuhan, kobarkanlah selalu kasih-Mu dalam hati kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.